Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizaris Diva. Saya adalah seorang mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kali ini saya harus membuat sebuah video perangkitan dan pembongkaran CPU. Nah, kemudian mari kita saksikan. Awalnya kita lihat dulu bagaimana keadaan CPU dan monitornya, apakah baik-baik saja. Oke, kita hidupkan. Nah, ini komputernya masih dalam keadaan baik-baik saja. Ini dapat kita lihat. Kemudian kita matikan karena kita harus merakit CPU-nya. Oke. Ebi, aku duluan, Ebi. Oke. Ini kita turun off. Kita matikan komputernya. Turun off. Nah, kemudian internet telah mati. Kemudian kita cabut arus listrik dari komputer ini. Sini kita lihat dulu dia dalam keadaan benar-benar mati. Kita lihat dia sampai benar-benar mati. Oke, kita matikan dia. Nih, kita matikan dayanya. Dah, ini CPU akan kita bongkar dan akan kita rakit. Oke, coba membongkar perangkat komputer ini. Sebelumnya kita lepas arus listriknya. Kemudian kita lepas mouse dari port USB. Kemudian lepas kabel VGA yang menghubungkan CPU dengan monitor. Kita lepas. Ya, itu ini adalah kabel yang menghubungkan keyboard. Ini kabel power supply ke listrik. Kemudian kita mencoba membongkar CPU-nya. Nah, ini isi dari CPU. Pertama, kita cabut kabel LATA. Ini kabel LATA ini berfungsi menghubungkan antara memori penyimpanan yaitu hard disk ke motherboard. Kemudian kita lepas semua kabel yang menghubungkan terhadap power supply. Ini
Terus ini audio. Di sini kita copot. Selanjutnya kita copot ini kabel yang menghubungkan antara fan dengan motherboard. Kita harus sangat berhati-hati dalam membukanya. Selanjutnya ini adalah power supply. Oke, kita mencoba untuk membuka power supply terlebih dahulu. Tunggu bentar, ada satu kabel yang masih ketinggalan. Kabel yang menghubungkan motherboard dengan power supply. Kemudian ini ada satu kabel lagi, yaitu kabel yang menghubungkan antara hard disk dengan power supply. Oke. Setelah itu semua kabel telah terlepas. Kemudian kita buka, kita copot power supply-nya. Kita lepas bautnya dulu. Nah, ini dia power supply yang sebagai penghubung listrik. Kemudian kita buka motherboardnya. Kita coba buka motherboardnya. Kita harus sangat hati-hati dalam membuka motherboard, soalnya di sini banyak terdapat bagian-bagian yang sensitif. Satu baut lagi ternyata. Nah, ini adalah motherboard dari CPU ini. Kita harus meletakkannya di tempat yang bersih, karena seperti yang saya sebutkan tadi, di motherboard ini banyak terdapat hal-hal yang sensitif. Kemudian kita coba untuk membuka hard disknya. Nah, ini hard disk dari CPU ini. Kemudian dapat dilihat CPU-nya sudah dalam keadaan kosong. Kemudian ini adalah semua dari si CPU tadi sudah saya pindahkan ke sini. Oke,
dapat kita lihat di sini udah terdapat semua dari isi CPU tadi. Baiklah, saya akan memperkenalkan semua dari isi CPU ini. Yang pertama yaitu power supply. Power supply itu berfungsi untuk power supply ini berfungsi untuk merubah arus AC ke DC untuk mengaliri listrik ke semua PC, ke motherboard dan kepada hard disk. Kemudian saya akan menjelaskan, ini adalah kabel ATA yang telah saya jelaskan tadi yang menghubungkan antara media penyimpanan dengan motherboard. Kemudian ini adalah hard disk yang berfungsi untuk sebagai memori penyimpanan utama pada komputer. Nah, ini adalah motherboard. Di motherboard ini terdapat banyak unit-unit. Di sini ada fan. Fan ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor yang terdapat di bawahnya ketika prosesor ini bekerja. Nah, ini di sini ada memori. Ini disebut dengan RAM. RAM ini bisa kita lepas dengan memencet di sampingnya. Nih. Ini adalah RAM. Nah, RAM ini berfungsi untuk sebagai penyimpanan data sementara. Kita pasang lagi ya. Kalau udah berbunyi ceklek, berarti dia udah terpasang dengan bagus. Ini ada CMOS. CMOS ini berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS. Kemudian ini ada chipset. Chipset ini berfungsi untuk mengatur aliran listrik yang terdapat di motherboard ini. Kemudian di sini dapat kita lihat, di sini ada port. Port ini adalah port VGA, ini port USB, ini USB 1, USB 2. Di sini GR. Oke. Ini port RG, ini port terhadap audio. Di sini ada port untuk di sini bisa mouse atau di sini keyboard. Atau di sini juga disebut dengan port PS2. Udah, oke. Setelah saya perkenalkan tadi, kita akan pasang lagi isi dari semua CPU yang telah kita lepas tadi. Yang pertama kita pasang power supply. Nih, kita letak di tempat dia semula. Hati-hati kabelnya. Kemudian di sini nih. Oke. Kita pasang bautnya lagi. Bentar. Ini harus tepat dalam pemasangan bautnya. Kita pasang semua itunya, bautnya. Memasang bautnya begitu ketenangan. Baut ini baut terakhir. Kita eratkan lagi supaya dia dalam keadaan yang bagus. Eratkan semuanya, dah. Kemudian
Kemudian kita pasang motherboardnya. Pada motherboard ini kita pasang di tempatnya lagi. Ini. Kita letak di kaki-kaki yang telah disediakan. Oke, kita pasang bautnya agar motherboard ini tidak terlepas dari posisinya. Oke, motherboardnya telah terpasang. Nah, setelah motherboardnya terpasang, kita mau memasang harddisknya lagi. Pastikan harddisknya dalam kondisi yang tepat. Ini arahkan ininya ke bagian dalam. Ini bentar. Nah, kita pasang bautnya agar dia berdiri di sini. Karatkan. Nah, setelah kita pasang, kita harus memasang semua dari kabel-kabel tadi lagi. Sama itu kabel yang menghubungkan antara power supply dengan motherboard yang ada di sini. Kemudian yang terhadap ini, terhadap harddisknya, kita pasang dulu. Kita pasang ini, memasangnya harus dalam kondisi yang tepat. Kemudian ini menghubungkan terhadap harddisk, power supply terhadap harddisk. Setelah itu power supply ini dalam motherboard.
bisa itu kabel ini terhadap itu sebenarnya terhadap DVD, namun DVD roomnya tidak ada. Kemudian kita sambungkan kabel dari fan tadi terhadap ini motherboard agar fan-nya berfungsi. Udah, selanjutnya kita sambungkan semua kabel ini lagi ke motherboard. Ini yang pertama power SW. Pastikan kondisinya tidak terbalik, yaitu diawali dengan putih biru, kemudian kita masukkan dengan power LED negatif, kemudian ini, terus kita pasang reset SW putih dulu baru kuning. Kemudian ini HDD LED, terus kita pasang lagi kabel USB-nya. Oke, ini kabel USB kita pasangkan ke motherboard. Pasangnya harus erat. Ini tadi terbuka. Terus ini kabel audio. Terus kita pasang ini kabel ATA yang menghubungkan motherboard dengan media penyimpanan tadi. Ini pasangkan. Nah, dan ini. Nah, semuanya telah terpasang lagi. Kemudian kita tutup CPU-nya. Pasang bautnya. Udah, kita hubungkan lagi semua kabel-kabel yang ada. Kabel VGA, kemudian keyboard, terus ini mouse kita pasang di port USB, kemudian ini
kabel power supply yang menghubungkan ke arus listrik. Kemudian kita memasang kabel VGA yang dari CPU tadi ke monitor. Hati-hati. Nah, kemudian kita colokkan lagi. Kita mau melihat apakah dia masih berfungsi lagi setelah kita copot tadi. Kita sambungkan ke arus power supply-nya telah terhubung ke arus listrik. Nah, kita hidupkan CPU-nya. Kita lihat. Nah, dapat kita lihat kalau CPU ini telah berhasil dirakit kembali, karena komputer di sini dapat kita lihat di monitor ini dia telah berjalan seperti semula, telah dapat difungsikan seperti semula. Di sini keyboardnya hidup, ini ada lampunya, dah. Oke, sekian perakitan dan pembongkaran dari CPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.